Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo di perkuliahan pembelajaran PKN untuk MI. Nah, di pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai identitas nasional. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam memahami materi kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu yang pertama ada identitas nasional yang masuk di dalamnya kita akan membahas tentang pengertian, macam, dan pembentuknya. Lalu ada unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Alasan Pancasila menjadi identitas bangsa, keterkaitan globalisasi dan identitas nasional, upaya menjaga nilai luhur Pancasila, dan yang terakhir paham nasionalisme kebangsaan. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian identitas nasional. Jadi, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Jadi, namanya identitas yaitu ciri khas ya. Jadi, suatu ciri yang hanya dimiliki oleh bangsa itu sendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, selain itu, identitas nasional juga adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat bangsa, dan juga sebagai ideologi negara, sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu, dalam arti lain, identitas nasional ini juga sebagai dasar negara yang merupakan norma peraturan yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Atau bisa disebut juga sebagai rule of law yang mengatur mengenai hak dan kewajiban negara, demokrasi, serta hak asasi manusia yang berkembang semakin dinamis di Indonesia. Nah, identitas nasional Indonesia itu apa saja? Jadi, di sini ada poin-poin yaitu identitas nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi, kita punya bahasa persatuan ya, walaupun Indonesia ini memiliki ragam budaya, ragam bahasa, namun dengan bahasa persatuan ini kita bisa berkomunikasi. Misalnya saya dari Sumatera, terus saya pindah ke Jawa. Tentunya di Sumatera saya punya bahasa sendiri dan di Jawa juga punya bahasa Jawa. Nah, bagaimana saya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia? Lalu ada bendera negara yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara Pancasila, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetap satu. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk NKRI yaitu berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan yaitu Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, di sini kita akan membahas unsur pembentuk identitas nasional. Jadi ada 5 unsur yang membentuk identitas nasional itu sendiri. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua suku bangsa, yang ketiga agama, yang keempat kebudayaan, dan yang kelima bahasa. Selanjutnya adalah pembagian identitas nasional menurut unsur pembentuknya. Jadi, setelah dibagi identitas nasional menurut unsur pembentuknya ini terdapat menjadi 3 macam. Yang pertama, identitas fundamental, yang kedua, identitas instrumental, dan yang ketiga, identitas alamiah. Nah, apa itu identitas fundamental?
yaitu Pancasila merupakan falsafah negara atau bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Jadi identitas fundamental kita adalah Pancasila. Kalau identitas instrumental berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia. Sedangkan identitas alamiahnya yaitu negara kepulauan atau archipelago dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaan. Jadi diingat-ingat ya, identitas fundamental itu apa, identitas instrumental itu apa, dan identitas alamiah itu apa. Selanjutnya, mengapa atau apa sih alasan Pancasila menjadi identitas bangsa? Di sini ada dua teori alasan Pancasila menjadi identitas bangsa. Yang pertama, bahwa prinsip-prinsip dasar Pancasila ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia. Nah, jadi filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber pada kepribadian negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan teori yang kedua menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi antara teori 1 dan teori 2 ini hampir sama ya, bahwa Pancasila ini merupakan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kita menggunakan identitas nasional itu ialah suatu hal yang memang ada pada diri kita sendiri yang menjadi ciri khas kita dibandingkan dengan orang lain. Kalau di sini konteksnya Pancasila untuk negara Indonesia. Selanjutnya, negara Indonesia memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu ada 5 sila ya. Di sini kita akan jabarkan per sila. Yang pertama ada ketuhanan. Nah, ialah sifat-sifat keadaan negara yang sesuai dengan hakikat Tuhan, yaitu kesesuaian dalam arti sebab dan akibat, merupakan suatu nilai-nilai agama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ambil nilai kemanusiaannya adalah sifat-sifat keadaan negara yang sesuai dengan hakikat manusia. Lalu sila ketiga ada persatuan Indonesia. Dari kata persatuan yaitu sifat-sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat satu, yang berarti membuat menjadi satu rakyat, daerah, dan keadaan negara Indonesia sehingga terwujudnya suatu kesatuan. Lalu yang keempat ada kerakyatan, yaitu sifat-sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat rakyat. Dan yang terakhir ada kata keadilan, yaitu sifat-sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat adil. Oleh karena itu, Pancasila dianggap sangat ideal atau sangat mewakili bangsa Indonesia sehingga digunakan sebagai identitas nasional. Lalu, apa sih keterkaitan globalisasi dan identitas nasional? Nah, globalisasi ini berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya Indonesia, bahwa era globalisasi datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Dampaknya bisa kita lihat dengan adanya nilai positif dan negatif. Hal ini merupakan sebuah ancaman dan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa kita lihat ya dengan adanya gempuran budaya barat, adanya misalnya gempuran dari budaya Korea, Jepang yang menginvasi, atau dengan era globalisasi yang sekarang, kecanggihan teknologi yang sekarang, jadi semua itu bisa masuk tanpa filter, namun juga mendapatkan keuntungan dari kita sendiri bahwa bangsa kita bisa berkreasi, menunjukkan siapa bangsa Indonesia dengan adanya karya-karya seperti kemarin ada
lagu-lagu yang membawa kebudayaan Indonesia yang bisa sampai trending, yang bisa sampai dikenal sama bangsa-bangsa lain. Jadi ada plus minusnya. Lalu yang kedua, dalam era globalisasi, batas negara hampir tidak ada artinya. Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin ketat ini, akulturasi sangat mungkin terjadi. Jadi akulturasi itu percampuran berbagai kultur atau budaya ya, saling meniru dan saling mempengaruhi antar budaya masing-masing. Nah, ini saya rasa sudah terjadi ya, misalnya ada K-popper yang benar-benar K-pop banget, atau ada anak-anak Harajuku yang misalnya dia kiblatnya ke arah Jepang, atau ada anak-anak yang lebih modern yang ke arah ke barat-baratan dan seperti itu. Jadi dengan adanya globalisasi ini sudah tidak ada filter yang membatasi budaya. Jadi semuanya itu bisa bercampur, tergantung pada diri kita masing-masing untuk memfilter mana yang baik dan mana yang kurang baik. Lalu yang selanjutnya ada hubungan globalisasi terhadap identitas nasional. Jadi di sini ada alurnya, di mana yang pertama hubungan antar negara semakin tinggi, lalu selanjutnya berdampak pada munculnya kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional. Akibatnya terganggunya ketahanan nasional di segala aspek kehidupan yang mengakibatkan lunturnya nilai-nilai identitas nasional. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana dampak dari globalisasi terhadap budaya atau identitas nasional, berikut adalah upaya menjaga nilai luhur dari Pancasila. Yang pertama, melalui dunia pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Ini sudah dilakukan ya di negara kita dengan adanya mata kuliah atau pelajaran kewarganegaraan. Lalu memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Lebih memasyarakatkan Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila dibawa di kehidupan masyarakat. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan berani menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi di sini ada suatu kutipan yang berbunyi, sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan secara langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Ini merupakan pengertian dari paham nasionalisme kebangsaan. Lalu ada 3 alasan terbentuknya paham nasionalisme kebangsaan. Yang pertama adalah kesadaran, di mana kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa tertindas oleh kolonialisme Barat. Yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan akan konsep sebagai dasar pembenaran rasional. Dan yang ketiga adalah tuntutan. Tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Baiklah, itulah tadi materi kita hari ini. Jika masih belum jelas atau ada pertanyaan, silakan ketik atau chat di forum diskusi yang telah disediakan. Bagi teman-temannya yang lain yang bisa menjawab, silakan dijawab. Cukup sekian materi hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.